Halo, halo, halo. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 12 agama, berjumpa lagi di Mapel Ilmu Tafsir ya. Oke, langsung aja. Kalian silahkan buka file PDF buku paket ilmu tafsir kalian yang sudah pernah saya share itu ya. Ya bisa dibuka di PDF Reader, Acrobat Reader, Foxit Reader dan sebagainya. WPS dan sebagainya. Ya, kalau sudah dibuka langsung dicari halaman 84. Oke, gitu ya. Nah, di halaman 84 akan tampil bab baru yaitu Aqsamul Quran. Ya, tampilannya seperti yang teman-teman lihat di video ini. Oke. Kalau di scroll ke bawah, nanti akan kita ketemu peta konsep dari Aqsamul Quran, di mana pokok bahasa dari bab ini akan dibagi menjadi 6 pokok bahasan. Yang pertama definisi Aqsamul Quran, yang kedua unsur, yang ketiga jenis, yang keempat bentuk-bentuknya, yang kelima manfaat, dan yang keenam adalah tujuan dari Aqsamul Quran. Ya, sebelum kita masuk ke definisi, kita pahami dulu mengapa sih atau apa sih Aqsamul Quran itu sebenarnya. Oke, coba kita baca di halaman 86 ini ya. Saat seseorang menerima suatu berita, ada beberapa kemungkinan sikap yang muncul sebagai respon atas apa yang ia dengar. Oke, bentar, saya cari ini dulu biar enaknya. Oke. Ya. Jadi, ketika seorang mendengarkan sebuah perkataan atau berita, maka akan ada dua respon yang ia lakukan. Yang pertama adalah sikap menerima kebenaran cerita tersebut. Lalu yang kedua adalah sikap menolak kebenaran dari berita tersebut. Ya. Jadi ketika seorang mendengarkan sebuah berita akan ada dua reaksi, yaitu yang pertama menerima berita, yang kedua menolak berita. Untuk sikap yang pertama menerima berita, ini ada yang langsung menerima beritanya secara langsung, dan ada juga yang butuh penjelasan lebih lanjut supaya bisa percaya dengan berita yang ia dengar seperti itu. Untuk sikap yang kedua yaitu sikap menolak kebenaran suatu berita, meski telah mendapat penjelasan serius, kadang orang yang tidak mau percaya suatu berita, ia justru menggunakan caranya sendiri untuk mengoreksi apakah berita itu benar atau bohong belaka. Sehingga tak jarang yang menyampaikan berita kehabisan cara untuk meyakinkan si pendengar berita. Maka tuntutan terakhir adalah dengan bersumpah. Jadi maksudnya, kalau kamu ngabarin seseorang tentang suatu berita, wis dijelaskan dari kasih buktinya tapi nggak mau percaya, maka adalah salah satu cara terakhir untuk menguatkan berita yang kamu bawa kebenarannya adalah dengan bersumpah. Ya, bersumpah. Meskipun ini adalah cara yang paling terakhir, terpaksa seperti itu kan. Nah, terkait dengan bersumpah ini, sebenarnya sudah dijelaskan dalam Al-Quran ya. Pasal dakwah Nabi Muhammad kepada kaum Quraisy. Ketika Nabi Muhammad mendakwahkan Islam kepada kaum Quraisy, ada banyak reaksi ya dari kaum Quraisy. Ada yang menerima dengan langsung, ada yang menerima dengan penjelasan serius, ada yang sudah mendengar, menerima penjelasan tapi juga tetap menolak dan bahkan ingkar. Ya, ingkar dan melakukan perlawanan terhadap dakwah Nabi Muhammad. Lalu apa? Lalu Nabi Muhammad melalui Quran, ya, wahyu Allah, disampaikan bahwa Allah juga banyak melakukan sumpah, ya, sumpah untuk meyakinkan bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad yaitu Al-Quran, wahyu, adalah sesuatu yang benar. Meskipun pada akhirnya banyak dari kaum kafir Quraisy yang tidak percaya seperti itu. Nah, dalam surat An-Nahl ini juga menjelaskan bahwa kaum Quraisy ini berupaya mengingkari kekuasaan Allah, bahkan mereka bersumpah ya atas nama Allah bahwa Allah tidak mampu meyakinkan kembali orang yang telah mati. Nah, ini kan sebuah perilaku yang tidak pantas ya, seperti itu. Oke. Nah, kita masuk kepada pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian Aqsamul Quran. Ada dua pengertian Aqsamul Quran. Yang pertama adalah secara bahasa, dan yang
Yang pertama secara bahasa, yang kedua secara istilah. Secara bahasa ini seperti yang kalian tahu, istilah kerennya adalah pengertian aqsamul Quran secara etimologi, secara bahasa ya. Aksam merupakan bentuk jamak dari kata kosam ya. Dalam kamus Arab Indonesia, kata kosam tersebut bermakna sumpah. Nah, jadi kita sudah mengetahui bahwa kosam atau aksamul Quran ini membahas tentang sumpah-sumpah yang berada dalam Al-Quran ya, sumpah-sumpah yang berada dalam Al-Quran. Dalam bahasa Arab, kata yang menunjukkan makna yang sama adalah al-half ya, dalam Quran surat An-Nisa. Summa ja'uka yukhalifu billah. Nah, ini ya, yukhalifu billah, bersumpah demi Allah, kan seperti itu. Menurut Ibnu Arabi dalam bukunya Al-Ahkamul Quran mengatakan bahwa al-half digunakan untuk sumpah untuk nama sumpah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi selain qasam ada juga al-half ya. Seperti itu. Selain kata half juga ada kata yamin di sini ya, yang disebutkan dalam Quran surat Maidah. Ini juga yamin bermakna sumpah. Jadi ada tiga. Ya, ada dua sinonim dari kata qasam dalam Al-Quran ya. Sinonim dari kata qasam dalam Al-Quran, yang pertama adalah al-half, yang kedua adalah yamin, seperti itu. Untuk memahami aqsamul Quran secara istilah, ini ada dua ulama yang menjelaskan apa sih aqsamul Quran secara istilah. Yang pertama adalah Imam Al-Zarkasi ya. Ini menjelaskan, bisa kamu baca sendiri situ. Qasam adalah kalimat yang berfungsi sebagai taukid, penguatan terhadap kebenaran suatu berita, ya kan, seperti itu. Yang kedua ada manaul katan. Qasam adalah mengikat jiwa hati agar tidak melakukan atau melakukan sesuatu dengan suatu makna di padang besar agung secara hakiki maupun secara etikodi ya. Jadi di sini menjelaskan bahwa qasam ini adalah sebuah penguatan untuk suatu berita ya, supaya hati ini tetap tegar dan percaya. Jadi sumpah itu ya, seperti itu. Namun dari paparan ulama-ulama di atas kemudian dapat disimpulkan bahwa aqsamul Quran merupakan rukun ilmu Al-Quran yang mengkaji tentang arti, maksud, hikmah, dan rahasia-rahasia sumpah Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Seperti itu. Adapun bentuk kalimat sigat dari qasam pada dasarnya menggunakan kata kerja qasama yaksim, aksamu yaksimu ya, atau khalafa yakhlifu, yang dimuta'adikan atau diikuti dengan huruf ba, seperti dalam Quran surat An-Nisa, summa ja'uka summa ja'uka yakhlifu nabillah ya. Jadi yakhlifunya ini adalah kosamnya, kemudian diikuti oleh billah ya, diikuti oleh huruf ba tadi ya. Fiilnya kan yakhlifu, itu kosamnya ya. Bi-nya itu diikuti muta'addi dengan ba dan diikuti dengan muksambihi, yaitu Allah ya. Jadi yang sandaran sumpahnya adalah Allah. Jadi kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah dengan nama Allah, kan seperti itu ya. Jadi perlu diketahui di sini ya, muksamnya yang ini ya, yukhlifu itu fiilnya muksam, billah itu juga termasuk qasam, bi-nya itu ya, dan Allah itu adalah muksambih ya. Nanti akan dijelaskan di unsur-unsur qasam. Oke. Nah, ini tadi sudah dijelaskan apa itu qasam, muksambih. Ini menjelaskan halaman selanjutnya menjelaskan tentang apa itu muksambih dan sebagainya. Di sini juga dijelaskan bahwa dalam ajaran Islam muksambih menggunakan nama Allah atau zat Allah ya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah melarang menggunakan muksambih dengan nama-nama selain Allah. Nah, jadi kalau kamu bersumpah dengan nama bapakmu, dengan nama kakekmu ya, dengan usiamu, itu nggak boleh ya. Dalam ajaran Islam kita nggak boleh. Kita harus menggunakan sumpah dengan nama-nama atau sifat-sifat Allah, seperti itu. Kan ada asmaul husna dan sebagainya ya. Adapun kebolehan bersumpah dengan nama makhluk, nama benda, hanya berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak bagi manusia. Jadi manusia hanya boleh bersumpah dengan nama Allah.
Sedangkan Allah boleh bersumpah dengan nama ciptaannya, ya. Ada maksudnya, ya. Dijelaskan oleh Imam Suyuti bahwa qasam Allah dengan makhluknya, ya. Ketika Allah bersumpah dengan menyebut nama ciptaan atau makhluknya, ini memiliki tujuan pendidikan pembelajaran yang bisa diambil hikmahnya, ya. Di antara lain bahwa Allah ingin menunjukkan bahwa makhluk atau sesuatu yang dijadikan sumpah muksambih itu memiliki nilai manfaat yang sangat tinggi bagi kehidupan manusia. Contohnya adalah wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya demi masa, wal asri, wanya tadi adalah kosamnya tadi, ya, huruf kosam, ya, itu, ya. Wal asri, asrinya adalah muksambih, jadi sandaran kosamnya, ya, demi masa. Masa ini sumpah demi masa, kan seperti itu. Tahu sendiri ya bahwa waktu itu mempunyai manfaat yang luar biasa bagi manusia bila dimanfaatkan dengan baik dan benar. Sedangkan jika tidak, ya hanya berlalu seperti itu saja. Oke, tadi ada pengertian secara etimologi, ya, secara terminologi, istilah bahasa, kemudian bagaimana bentuk sigot kosam, bentuk kosam, ya, seperti itu, dan apa saja sebagai manusia dalam ajaran Islam kosam yang bagus, yang boleh itu seperti apa, dan kosam Allah itu seperti apa, kan sudah dijelaskan di pengertian tadi. Sedangkan kita masuk di unsur-unsur kosam. Yang pertama ada sigot kosam. Ini maksudnya bentuk, ya, bentuk daripada kosam tersebut pada dasarnya menggunakan kerja. Tadi udah jelaskan di atas, ya. Aksamu yuksimu, ya. Nah, menggunakan kata kerja yang diikuti dengan huruf ba seperti dalam Quran surat An-Nisa. Tadi sudah jelaskan, ya, yakhlifuna billah, gitu, ya, seperti itu. Namun bentuk kosam atau sigat kosam ini dalam percakapan seringnya nanti prakteknya itu adalah aksamu atau ya akhlafu yukhlifunya tadi nanti dihapus atau makduf, dihapus, gitu, ya. Ini merupakan ya kulinane bahasa Arab itu seperti itu. Jadi kadang-kadang aksamu billah itu bisa dihapus, diringkas menjadi billahi, kan seperti itu, ya. Ini perlu diketahui tadi bahwa nggak semua kosam dalam Al-Quran itu menyebutkan fiil kosamnya, ya, seperti aksamu billah atau akhlafu billah, ya, yukhlifuna billah, seperti itu. Itu dari bentuk kosamnya, ya. Nah, terkait dengan huruf ba sebagai huruf kosam sendiri, ya, ada kaidah yang menyatakan jika muksim bihi yang digunakan adalah kosam ism dhamir kata beda, maka huruf ba nanti diganti menjadi waw kosam seperti pada Quran surat Al-Lail wal laili idza yaghsha, seperti itu, ya. Dan huruf ba juga bisa diganti huruf ta jika muksim bihi berupa lafal jalalah atau lafal yang mulia. Wa Allah, ya, seperti itu. Pada dasarnya semuanya kondisional aja, bisa pakai huruf ba, huruf waw atau huruf ta. Memang tapi kalau cenderungnya menyebutkan ciptaan Allah yang bersumpah Allah yang bersumpah menggunakan atas nama ciptaannya biasanya menggunakan huruf waw, ya, seperti walaili idza yaghsha, wal asri, apalagi watini wa zaitun. Nah, itu kan menggunakan huruf waw. Sedangkan huruf untuk bersumpah dengan nama Allah huruf ba atau huruf ta, seperti itu. Nah, itu dia dari sigot kosam, ya, bentuknya tadi. Kemudian yang kedua adalah muksambih. Nah, tadi sudah tak jelaskan bahwa muksambih ini adalah setelah huruf kosam yang dijadikan sebagai sandaran dalam bersumpah. Oke loh, guys, ya. Muksambih adalah lafaz yang terletak setelah huruf kosam yang dijadikan sebagai sandaran dalam bersumpah. Dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan satu, zatnya yang mulia dan agung. Yang kedua, makhluk cipta Allah yang diagungkan. Tadi sudah dijelaskan juga di awal, kan. Itu muksam bih. Sedangkan unsur yang ketiga dari kosam adalah
muksam alaih. Nah, apa sih muksam alaih? Kalau kita sudah bahas dari tadi kosam dan muksam bih. Muksam alaih adalah berita yang menjadi sasaran kosam dengan tujuan menguatkan kebenaran sehingga dapat dipercaya dan diterima oleh orang yang mendengarnya. Jadi ini beritanya. Kalau tadi kosam dan muksam B itu sebagai penguatnya, ini beritanya. Jadi ini loh, demi Allah. Nah, ini akan muksam ya, deminya itu muksam, kosam, muksam B-nya Allah. Demi Allah ya, deminya itu kosam, Allahnya adalah muksam B. Aku tadi pagi melihat bahwa si fulan sedang berjalan dengan wanita lain. Nah, ini adalah muksam alaih, berita yang dikuatkan dengan sumpah seperti itu. Posisi muksam alaih terkadang menjadi taukid sebagai jawaban dari kosam ya. Jadi ini menguatkan dari sumpah tersebut. Oke, kemudian selanjutnya, menurut Manaul Khatan ada 4 hal yang harus dipenuhi muksam alaih. Yang pertama, muksam harus terdiri hal yang baik dan yang penting. Yang kedua, muksam alaih mestinya disebutkan dalam bentuk sumpah, dalam setiap bentuk sumpah. Nah, ini ya, jika muksam alaih tersebut terlalu panjang maka boleh dibuang, seperti yang terdapat dalam Quran surat Al-Qiyamah. Jadi dibuang ini maksudnya bukan tidak disebutkan, tapi dilepaskan dari satu kalimat dengan kosam dan muksam bihnya, dilepaskan, ditaruh di ayat selanjutnya seperti itu di Al-Qiyamah ini ya, bisa dilihat seperti itu ya. Oke. Lalu yang ketiga, jika jawab kosamnya berupa fi'il madhi mutasyarif yang positif tidak dinegatifkan, maka muksam alaihnya harus masuk huruf lam atau qad seperti dalam Quran Al-Balad. Ya. Contohnya udah ada di sini, penjelasan di situ sudah ada ya. La uksimu bihadzal balad ya. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini Mekah ya, dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini. La uksim ya. Ini ada fi'ilnya, fi'il kosamnya ya. Cuma karena dia positif maka ditambahkan huruf lam, la itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, kandungan muksam alaih bisa terdiri dari banyak hal yang baik dan penting, seperti dalam berita Nabi Muhammad sebagai utusan Allah dalam Quran surat Yasin. Ya, tadi adalah yang kedua, pokok bahasan yang kedua yang sudah kita bahas tadi, yaitu apa tadi? Unsur-unsur kosam. Ada pengertian, ada unsur kosam. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, sekaligus pembahasan terakhir untuk pertemuan pagi ini di video ini, yaitu macam-macam aksamul Quran. Oke, dilihat dari segi muksam B-nya, dari segi sesuatu yang disebutkan sebagai sumpah, Al-Gharqasi dalam Kitab Burhan membagi kosam dalam Al-Quran menjadi dua macam. Yang pertama adalah kosam zahir, kosam yang nampak jelas ya, yaitu kosam yang menggunakan muksam bih yang disebutkan secara jelas. Jadi muksam bihnya disebutkan secara jelas. Ini dibagi menjadi dua, yaitu kosam dengan zat dan sifat Allah ya. Yang kedua adalah kosam dengan makhluk Allah. Nah, yang di atas tadi sudah jelaskan bahwa ini menyebutkannya langsung yukhlifuna billah, itu kan langsung jelas ya, disebutkan sama fi'il-fi'ilnya ya. Aqsamu billah ini ya, dalam Quran Al-Nahl ini ya, disebutkan seperti itu. Nah, untuk kosam dengan makhluk Allah ini dimaksudkan tadi seperti saya jelaskan di awal, memberikan pemahaman bahwa yang dijadikan sumpah oleh Allah SWT memiliki nilai kemanfaatan yang besar bagi kehidupan manusia. Namun perlu diperhatikan bahwa yang boleh bersumpah dengan nama atau makhluk ciptaan Allah hanyalah Allah sendiri. Kita sebagai umat manusia hanya boleh bersumpah menggunakan nama atau sifat atau zat Allah ya, tidak boleh menggunakan ciptaan Allah. Itu perlu diperhatikan ya dalam bersumpah seperti itu. Oke, itu dari bentuk yang pertama, yaitu kosam yang nampak jelas atau kosam zahir. Sedangkan dari bentuk yang kedua, dari macam yang kedua adalah kosam mudmar, yaitu kosam yang terlihat atau samar ya,
kosam yang tersimpan itu samar, yaitu kosam yang dibuang yang ditunjukkan oleh kalimat setelahnya. Jawab kosam terdiri dalam taukid yang berfungsi menguatkan, seperti dalam ayat Quran surat Ali Imran ayat 186. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Ini ada di depan loh ya. La tublawunna, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Jadi kan kosamnya ya itu disembunyikan di situ dan dijawab di setelahnya. La tubluwanna, la-nya itu kan huruf tadi ya, huruf yang ketika katanya tadi tidak dinegatifkan dikasih huruf lam tadi ya. Nah, tapi tidak disebut situ. Tadi kalau yang di awal kan disebut la aqsamu billah itu ya, di sini kosamnya disembunyikan dan ditampilkan di kalimat di kata selanjutnya seperti itu ya. Jadi kosam yang terdapat dalam ayat tersebut adalah wallahi la tabluwanna ya, disembunyikan dan dijawab di kata yang berikutnya. Indikator yang menunjukkan adanya kosam yang dibuang adalah jawab kosam yang terdiri dalam taukid pada lafal la tabluwanna, yang bisa jadi korinah itu berupa syiagul kalam, tuntutan makna kalimat yang menunjukkan adanya kosam pada kalimat tersebut ya, gitu ya. Tapi intinya ya, di sini kosam adalah atau sumpah tadi digunakan untuk menguatkan makna ayat atau menguatkan berita tersebut. Oke, begitu dulu ya penjelasan dari aqsamul Al-Quran. Ada pengertian, ada sigot kosam ya, bentuk kosamnya, dan juga ada macam-macam kosam ya. Jadi pengertian secara bahasa, pengertian secara istilah, kemudian bentuknya ada sigot kosam, ada muksam bih, ada muksam alaih, kemudian ada kosam idhar yang nampak jelas, dan kosam yang mudmar atau yang tersimpan atau yang samar ya, seperti itu. Nanti silakan dibaca kembali di bukunya, buku digitalnya. Sekian dulu dari saya. Jika ada kekurangan dalam pembahasan atau dalam video ini saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.